Teman-teman pernah dengar gak sih? Ada orang bilang seperti ini. Media tanam paling bagus itu pakai sekam arang. Pernah dengar? Nah, di video ini insya Allah 30 video ke depan kita akan bahas tentang sekam arang. Nah, kita bahas kenapa bahan sederhana dari limbah padi ini bisa jadi rahasia penting buat tanaman tumbuh subur. Yuk, kita simak sampai habis ya, biar teman-teman tahu manfaat dan nggak salah pakai di kebun teman-teman. Apa itu sekam arang? Sebelum kita bahas manfaatnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu sekam arang? Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari kulit padi atau sekam. Jadi, dia bukan abu, tapi juga bukan sekam mentah. Warnanya hitam, ringan, dan punya banyak rongga udara. Nah, struktur berpori inilah yang bikin arang sekam jadi bahan luar biasa buat media tanam. Manfaat utama arang sekam. Oke, sekarang kita bahas satu persatu manfaatnya. Manfaat pertama, arang sekam bikin media tanam jadi lebih gembur. Karena dia ringan dan berpori, akar tanaman bisa tumbuh bebas tanpa tercekik. Kedua, arang sekam punya kemampuan menyimpan udara dan air secara seimbang. Jadi, akar tetap dapat oksigen, tapi nggak cepet kering. Cocok banget buat tanaman daun, sayuran, dan bunga. Ketiga, arang sekam ini netral atau sedikit basah. Jadi, bisa membantu menetralkan pH tanah yang terlalu asam. Ini penting banget kalau teman-teman pakai tanah kebun yang kadang terlalu asam. Keempat, arang sekam juga membantu menekan pertumbuhan jamur dan bakteri jahat. Karena permukaannya yang kering dan poros, ini rahasianya. Dan yang kelima, bonus nih buat teman-teman. Arang sekam bisa jadi tempat hidup mikroorganisme yang baik. Mereka membantu proses dekomposisi bahan organik dan bikin media tanam makin subur. Jadi, bisa dibilang arang sekam itu kayak rumah kos nyaman buat mikroba baik di kebun teman-teman. Kapan dan kenapa harus pakai arang sekam? Nah, kapan sebaiknya kita pakai arang sekam? Jawabannya hampir di semua jenis media tanam. Mau tanaman daun bawang, cabai, tomat, sampai tanaman hias seperti monstera. Semuanya bisa. Tapi kuncinya di komposisi campuran ya teman-teman. Biasanya arang sekam digunakan 20-50% dari total media tanam. Misalnya nih, 2 bagian tanah, 1 arang sekam, dan 1 bagian kompos. Dengan campuran seperti ini, media teman-teman jadi nggak becek, tapi tetap lembab dan kaya oksigen. Kombinasi yang disukai akar tanaman. Dan kalau teman-teman tinggal di area panas, arang sekam juga membantu menurunkan suhu media. Tanaman jadi nggak cepet layu. Nah, itu dia kenapa arang sekam jadi bahan wajib buat media tanam. Di video berikutnya, kita bakal bahas lebih dalam apa bedanya sekam mentah, arang sekam, dan sekam abu. Supaya teman-teman nggak salah pilih. Jadi, jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan komen ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Sharing yuk di kolom komentar.